Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kami menyapa untuk kita semua dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 11 Maret 2025. Tetapi sebelum kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bersama akan firman-Nya, mari kita minta kekuatan dalam doa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, pada hari ini kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Kami berdoa agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Ajarkan kami juga semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkapkan kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman-Mu. Dan semoga kami juga bisa bersaksi demi nama-Mu yang kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Renungan Harian Toraya pada hari ini terambil dari kitab Sakaria, pasal 3, ayat 1-10. Sekali lagi dari kitab Sakaria, pasal 3, ayat 1-10. Dan Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul Penglihatan Keempat Imam Besar Yosua. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis Tuhan, yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini putung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kau berikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelantaranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukuran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Amin. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari Sakaria pasal 3 ayat 1-10. Dan tema renungan harian hari ini yaitu Allah menanggalkan pakaian kotorku. Sekali lagi, Allah menanggalkan pakaian kotorku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang anak bernama Michelle sedang menikmati masa kecilnya dengan bermain bersama teman-temannya. Suatu hari ia bermain lumpur hingga seluruh pakaiannya menjadi kotor. Sekembalinya ke rumah, sang ibu memandikannya serta mencucikan pakaiannya. Dengan kasih, ibunya memakai pakaian kepada Michelle. Dan ibunya pun berpesan untuk tidak bermain lumpur lagi karena pakaiannya sudah bersih. Sekarang Michelle dapat bermain dalam rumah karena ia sudah bersih serta mengenakan pakaian yang tidak kotor lagi.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam penglihatan Sakaria, nampak imam besar Yosua di hadapan malaikat Allah dalam sebuah pengadilan. Iblis di sebelah kanannya bertindak sebagai pendakwa atau penuntut. Iblis mendakwa imam besar Yosua yang mewakili Israel sebagai orang yang berdosa. Ia sangat kotor dan tidak layak di hadapan Allah. Dalam keadaan yang memojokkan imam besar Yosua itu, Tuhan memberikan pembelaan. Yang pertama, kita lihat di ayat kedua, saya bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya mengardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya mengardik engkau. Bukankah dia ini patung yang telah ditarik dari api? Nah, di sini Tuhan mengardik iblis agar tidak mengganggu Yosua. Kemudian Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menanggalkan pakaian imam besar Yosua yang sangat kotor. Pakaian kotor ini bisa diartikan petanda dosa dan kesalahan Yosua yang terjadi juga pada umat Israel. Dan yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-7 di pembacaan kita. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Nah, di sini di ayat ke-7 sini Tuhan sendiri yang membersihkan dosa dan melayakkan Yosua di hadapannya. Karena apa? Karena Tuhan ingin Yosua hidup menurut jalan Tuhan dan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita semua berpakaian kotor, sama seperti Yosua dalam pembacaan kita ini. Kita penuh dengan kesalahan, kita berlumuran dosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi, Yesus Kristus membersihkan kita, menyelamatkan kita, bahkan kita dilayakkan olehnya. Yesus ingin kita benar-benar menanggalkan dosa dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengingat keselamatan kita yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Oleh karena itu, kita harus menghargai keselamatan ini. Bagaimana kita menghargai keselamatan itu? Ya, dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, kita juga harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tetaplah setia, percaya janjinya. Pasti Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami, serta kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan kami, menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih ke dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati kami semua ya Tuhan di setiap tempat dan kondisi hidup kami, agar kami selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan memberikan penghiburan bagi yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami semakin mengenal akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi Selasa 11 Maret 2025. Sampai bertemu pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.